Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, perkenalkan nama saya Diatul Ngatiko SPD, biasa dipanggil Ibu Dia. Dan di SMA Negeri 1 Majenang, saya mengampu pelajaran pendidikan seni budaya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar di era pandemi. Nah, untuk anak-anak kelas 10 yang siswa baru di SMA Negeri 1 Majenang, saya ucapkan selamat karena sudah terterima di SMA Negeri 1 Majenang. Tapi sayang sekali karena di tahun pelajaran baru ini kita masih belum bisa bertatap muka karena pandemi yang masih berlangsung di daerah kita. Nah, tapi saya harap karena dalam masa pandemi seperti ini tidak mengurangi sedikit pun motivasi kalian dalam belajar, tidak mengurangi sedikit pun semangat kalian dalam belajar. Untuk itu di sini saya akan membantu kalian menyampaikan bagaimana sih caranya untuk agar tetap terjaga motivasi kalian dalam belajar. Nah, anak-anakku semuanya, aspek-aspek yang mendukung ya dalam motivasi belajar kalian itu ada dua, yaitu dari internal dan juga eksternal. Pertama saya akan menyebutkan yang aspek internalnya dulu ya. Internal itu berasal dari dalam diri kalian masing-masing, dalam diri kita sendiri gitu ya. Yang pertama yaitu tentu saja yang paling penting adalah niat. Ya, untuk itu kalian harus koreksi lagi, kalian harus lihat lagi sebenarnya niatnya itu apa kalian ya. Sekarang sudah terterima di SMA Negeri 1 Majenang, otomatis kalian harus lebih meningkatkan itu. Gitu, dilihat lagi niatnya. Apa sih kalian niatnya untuk belajar di SMA 1 Majenang? Apakah hanya untuk ikut-ikutan teman saja atau karena disuruh orang tua? Itu harus dilihat lagi ya. Karena niat itu sangat mempengaruhi motivasi kalian belajar. Jika niat kalian belajar di SMA Negeri 1 Majenang adalah benar-benar untuk menambah ilmu, pasti motivasi belajar kalian akan terus-menerus meningkat walaupun pembelajarannya masih daring seperti ini. Gitu ya. Terus yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen ini bukan hanya antara kalian dengan orang tua atau kalian dengan guru-guru di sekolah saja, tapi ada yang jauh lebih penting dari komitmen itu, yaitu komitmen kepada diri sendiri. Ya. Nah, di era pandemi seperti ini, di masa pembelajaran daring seperti ini, seringkali banyak anak-anak yang lupa waktu untuk belajar. Ya, jadi malah lebih sering waktu untuk bermain bersama teman-temannya atau bermain di media sosial, atau bahkan yang sering kali dijumpai adalah bermain game online gitu ya. Nah, itu bukan berarti kalian tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Kalian tetap diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Kalian juga boleh bermain media sosial atau bermain game, itu diperbolehkan. Tetapi kalian harus berkomitmen terhadap waktu juga. Jadi ada saatnya di mana kalian belajar, di saat sekolah online kalian ikuti dengan baik gitu. Di saat ada waktunya mengerjakan tugas, kalian juga harus mengerjakan tugas dengan baik ya. Jangan sampai waktu itu kalian gunakan hanya untuk kesenangan-kesenangan sendiri. Nah, aspek yang ketiga yaitu inisiatif. Nah, ini juga aspek yang sangat penting karena banyak sekali anak-anak yang tidak berinisiatif. Jadi hanya melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Ya, padahal mungkin Bapak Ibu guru di sekolah seringkali lupa dalam memberikan materi atau memberikan tugas ya. Nah, di sini peran kalian sangat dibutuhkan untuk berinisiatif, menanyakan kepada guru. Misalnya, guru itu lupa mengisi jam pelajaran. Harusnya jam sekian dan sampai dengan jam sekian itu mata pelajaran seni budaya, tapi gurunya lupa untuk memberikan materi. Nah, disinilah peran kalian. Kalian harus mengingatkan gurunya, maaf Bu atau Pak, hari ini jam sekian ada mata pelajaran pendidikan seni budaya secara online, misalnya seperti itu. Atau guru lupa memberikan tugas, kalian harus mengingatkan ya. Bukannya malah senang gitu. Karena kebanyakan anak-anak justru malah senang kalau jam pelajaran kosong atau mungkin tidak mendapatkan tugas, ya enggak? Ya, banyak sekali anak-anak yang malah merasa senang gitu. Padahal sebenarnya kalian yang rugi karena tidak mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru itu ya. Harus inisiatif, dan juga mungkin untuk kepada orang tuanya ya, kalian juga harus lebih mengingatkan lagi karena mungkin orang tua kalian sibuk di luar, sibuk bekerja dan lain-lain gitu ya, sehingga tidak pernah menanyakan
kegiatan belajar kalian, tidak pernah menanyakan perkembangan kalian di sekolah, itu kalian harus inisiatif bertanya lebih dahulu kepada orang tua, mengingatkan kedua orang tua. Lalu aspek yang keempat itu adalah optimis, ya. Ini juga sangat penting tertanam dalam diri kalian, sifat optimis, ya. Jadi dalam belajar ini kalian harus terus meyakinkan, menanamkan kepada diri kalian bahwa aku harus bisa. Jangan sampai kalian merasa pesimis atau merasa minder kepada teman-teman yang lain karena mungkin di suatu pelajaran kalian merasa tidak bisa, merasa bodoh dan lain-lain, ya. Jangan sampai tertanam jiwa seperti itu di dalam diri kalian, ya. Jadi harus terus ditanamkan rasa optimis, ya, menganggap pasti bisa dan dibarengi juga dengan usaha. Itu tadi adalah 4 aspek internal untuk bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Kemudian ada juga aspek eksternalnya, yaitu yang berasal dari luar, misalnya lingkungan, ya. Nah, lingkungannya bisa lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, atau lingkungan keluarga kalian. Itu juga sangat mempengaruhi, ya. Nah, untuk itu kalian harus hati-hati dalam memilih pertemanan, pergaulan, ya. Itu karena itu yang saya perhatikan adalah itu yang sangat mempengaruhi kalian ke depannya adalah itu. Karena sebagian besar yang kalian lakukan di luar tanpa dikontrol oleh keluarga, tanpa dikontrol oleh orang tua kalian, itu adalah di circle pertemanan. Ya, itu kalian harus hati-hati untuk dalam memilih circle pertemanan, ya. Nah, pilihlah teman-teman yang mungkin bisa meningkatkan motivasi belajar kalian juga gitu, teman-teman. Otomatis teman-temannya juga pilihlah teman-teman yang rajin, ya, yang pintar, yang mau mengingatkan, yang mengajaknya juga ke hal-hal yang benar. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam pergaulan, ke dalam circle pertemanan yang justru malah merugikan kalian. Dan kalau bisa malah kalian yang menjadi pengingat untuk teman-teman kalian, ya. Jadi saling mengingatkan, apalagi di era pandemi seperti ini di mana kalian lebih bebas di luar sana, yang biasanya mungkin dari pagi sampai dengan sore harusnya di sekolah dikontrol oleh guru-guru, tapi ini tidak, kalian lebih belajar di rumah atau mungkin sering belajar di rumah teman. Nah, itu sangat harus hati-hati sekali. Kalian harus lebih bijak dalam memilih pertemanan, itu, ya. Nah, yang kedua yang kedua itu adalah faktor di lingkungan keluarga. Ini juga sangat penting, ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu wali murid, jadi jangan sampai menyerahkan 100% tanggung jawab ini kepada sekolah saja, ya. Tapi Bapak Ibu wali murid juga harus tetap andil dalam pendidikan di era masa pandemi seperti ini, ya. Apalagi anak-anak kan lebih sering belajarnya secara online di rumah, secara daring di rumah. Nah, peran Bapak Ibu wali murid ini sangat-sangat diperlukan untuk memantau anak-anaknya. Benar nggak sih kalau anak-anak ini mengikuti daring, anak-anak ini mengerjakan atau tidak gitu. Jadi jangan sampai lepas tangan begitu saja menyerahkan 100% tanggung jawab ini kepada Bapak Ibu guru di sekolah, ya. Itu. Ini jadi peran orang tua juga sangat dibutuhkan di sini untuk mengontrol anak-anaknya. Ya, karena banyak sekali dijumpai kasus-kasus yang anaknya tidak aktif mengikuti pelajaran di sekolah, malah mengikuti pelajaran daring, tidak pernah mengumpulkan tugas, bahkan ada yang banyak sekali yang tidak mengikuti ulangan-ulangan. Tapi setelah di home visit, orang tuanya tidak tahu, sama sekali tidak tahu, dan malah kaget, anak saya seperti itu, dan malah tidak percaya gitu, ya. Nah, ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Untuk itu perlu dibangun kembali antara komunikasi orang tua dan anak di rumah mengenai pembelajaran daring ini. Tuh. Dan kemudian faktor yang selanjutnya adalah di lingkungan sekolah, ya. Nah, walaupun pembelajaran daring seperti ini, tetapi sekolah tetap memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler atau organisasi, ya, seperti ada OSIS, Dewan, atau MPK, dan PDR-PDR yang mampu menggali potensi kalian, ya. Itu kita tetap ada dan tetap berjalan, tetap menerima peserta baru. Nah, manfaatkan itu sebaik mungkin fasilitas yang ada di sekolah, ya. Jadi jangan sampai hanya karena pandemi seperti ini lantas membuat kalian sama sekali tidak mau berkunjung ke sekolah. Boleh berkunjung ke sekolah asalkan tetap mematuhi prokes yang ada. Ya, jadi mungkin ke sekolahnya pakai masker, tidak berkerumun, sering cuci tangan, itu masih kita perbolehkan. Jadi
walaupun dalam masa pandemi seperti ini, bukan berarti sekolah sama sekali tidak menerima siswa yang berkunjung ya. Banyak sekali siswa-siswa organisasi yang tetap ada di sekolah, yang tetap rapat di sekolah, mungkin ada kegiatan dan lain-lain tetap berjalan. Nah, itu untuk siswa baru kelas 10 ini yang mungkin belum memilih ekstrakurikuler atau mungkin belum memilih organisasi yang ingin kalian ikuti, itu bisa tetap kalian ikuti. Walaupun di era pandemi seperti ini, kita tetap ada kegiatan latihan atau mungkin mengurus kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, anak-anakku semuanya, jadi itu beberapa aspek yang mampu mempengaruhi motivasi belajar kalian ya. Tinggal kalian lihat lagi ke dalam diri kalian, dijadikan renungan lagi agar apa yang saya sampaikan ini dapat benar-benar memacu motivasi belajar kalian ya. Jadi jangan sampai di era pandemi seperti ini malah kalian merasa bebas, malah kalian merasa masa bodoh dengan pembelajaran yang ada di sekolah dan jadi menyampingkan sekolah dan lebih mengutamakan hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Baik, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.